Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan baik ini saya selaku Menteri Dalam Negeri dan sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Kabupaten Tulung Agung yang ke-819. Tema kali ini adalah tentang Tulung Agung berkarya, membangun bersama untuk maju. Jadi bekerja dan membangun secara bersama-sama. Ini menginspirasi atau mengindikasikan bahwa kunci adalah bekerja bersama-sama. Sehingga Tulung Agung akan dibangun menjadi lebih baik, lebih maju, dalam arti indikatornya masyarakatnya makin sejahtera. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara ataupun daerah yang maju, jangan terlalu banyak berharap pada sumber daya alam, tapi yang utama adalah sumber daya manusia. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang hebat-hebat, tapi SDM-nya baik, menjadi tenaga kerja yang terampil, terlatih, unggul, sehingga mereka bisa membuat inovasi, terobosan, sistem yang baik. Meskipun tanpa sumber daya alam, mereka bisa survive, bahkan bisa menjadi negara maju, seperti Singapura. Apalagi kalau SDM-nya sudah bagus-bagus, terdidik, terlatih, dan sehat, kemudian memiliki kekayaan alam yang melimpah, posisi strategis dalam geografi, maka daerah atau negara tersebut pasti akan melompat maju dan cepat. Untuk itulah saya berharap untuk Tulung Agung, fokus nomor satu adalah pembangunan SDM. Fokus pada bidang pendidikan. Kembangkan dan perbaiki pendidikan, baik sarana prasarananya mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA kerjasama dengan provinsi, perguruan tinggi kerjasama dengan pihak swasta ataupun pemerintah pusat. Kemudian perbaiki kesejahteraan para guru, kondisi dan sistem pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Di samping pendidikan formal, juga pendidikan informal. Misalnya kewirausahaan yang jangka waktunya pendek, short course. Kemudian pelatihan-pelatihan. Nah, ini sangat penting karena dengan terdidik dan terlatih ini menjadi modal bagi setiap warga negara, setiap rakyat, setiap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bisa maju dan untuk bisa menjadi tenaga kerja yang baik. Yang kedua, untuk fokus pada bidang kesehatan. Karena SDM yang baik harus sehat. Untuk itu, evaluasi kembali problema-problema kesehatan yang ada di Tulung Agung. Sarana prasarana yang ada, baik posyandu, kemudian puskesmas, poliklinik, rumah sakit, kemudian kesehatan yang gratis kepada masyarakat, ini harus dikembangkan. Sehingga masyarakat, rakyat, anak-anak kita bisa tumbuh sehat. Problema masalah stunting, kekurangan gizi, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak usia 2 tahun dan selanjutnya di usia perkembangan, ini juga harus betul-betul didata, by name, by address. Dan kemudian yang tidak mampu diberikan intervensi dengan tambahan-tambahan gizi, baik oleh pemerintah maupun CSR, dunia usaha, atau kegotong royongan bagi masyarakat yang mampu membantu yang kurang mampu. Ini harus dikembangkan
oleh semua pihak termasuk pemerintah yang menginisiasi. Baru kalau sudah SDM sudah baik, bisa menjadi tenaga kerja yang terampil, unggul, dan terlatih, sehat, upaya untuk membuka lapangan kerja harus dilakukan sebanyak mungkin untuk menampung para generasi muda angkatan kerja kita agar mereka bisa bekerja. Kalau mereka tidak bisa bekerja, akan timbul masalah-masalah sosial, menjadi beban pemerintah, masyarakat termasuk keluarga. Dan sumber daya alam yang ada, baik di bidang pertanian misalnya, atau di bidang tambang, atau apapun juga, buat terobosan-terobosan kreatif. Sehingga sumber daya alam ini benar-benar dapat produktif, berkelanjutan dikelolanya, tidak hancur, tidak rusak, tidak menimbulkan bencana, dan kemudian membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga akan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Tanpa tentunya menafikan investor silakan juga ikut menikmati. Win-win solution, termasuk investor dari luar. Kenapa tidak? Jangan terlalu banyak mengandalkan APBD. APBD tidak akan mampu untuk membuat lompatan kemajuan. Yang bisa membuat lompatan kemajuan adalah hidupnya dunia usaha swasta. Dan ini harus didongkrak dan distimulasi oleh pemerintah melalui regulasi yang mudah dan kemudian insentif-insentif yang diberikan. Baik keringan pajak, retribusi misalnya, dan juga dukungan permodalan melalui perbankan diperkenalkan, terutama kepada UMKM. Kami kira demikian. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kabupaten Tulungagung. Saya doakan semua stakeholder, semua pihak yang Tulungagung dapat bekerja betul bersama, bersatu untuk membangun Tulungagung yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.